Rosi Rahmaydi, ibu dari 2 anak. Aku di sini sebagai kreatif direkturnya dari Maison Gadiza dan memegang beberapa brand. Maison Gadiza itu artinya house of brand karena dia bahasa Prancis, artinya maison tuh rumah brand gitu. Saat ini tuh ada Gadiza yang memang brand pertama, nah kemudian Little Tallulah itu lahir karena memang banyak ibu-ibu yang pengen couple sama anaknya biar lucu gitu. Nah kemudian setelah aku berangkat umroh satu keluarga, aku mendapat inspirasi, lahirlah brand warna hitam. Setelah itu aku sekolah fashion tahun 2016, lahir brand Rosi Rahmaydi, jadi signature-nya. Nah setelah itu lahir Para Pohon. Setelah Para Pohon itu ada Alas Kumala, dan yang terbaru sekali itu RR Om. Tapi saat ini yang betul-betul sedang dibesarkan itu 3 brand aja, Gadiza, Para Pohon, sama Warna Hitam. Kau Ci, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi inspirasi itu memang tidak jauh-jauh di sekitar kita, apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Fokus sama tujuan, jangan lirik kiri kanan, dan tetapkan apa sih yang jadi tujuan kita, dan ketika sudah ada di dalam kendaraan menuju ke tujuan itu, ya jangan banyak berhenti biar cepat sampai gitu. Indonesia tuh memang sangat kaya banget dengan budaya, kain tradisional, dan negara yang kaya banget. Tahun 2010 aku mendesain baju, membuat koleksi dengan brand Gadiza, nama pertama anakku gitu. Standar aja, Gadiza itu artinya gadis cantik dari bahasa Arab. Nah mulailah dari situ bikin koleksi pertama, betul-betul desainnya. Kalau sekarang aku ngerti bahwa itu adalah klasik elegan. Kalau dulu tuh nggak ngerti, jadi yang simple aja yang aku suka, yang cocok dengan karakterku gitu. Jadi awal mula terjunnya tuh seperti itu. Kan tadi yang ini dressnya full ya Man ya. Terus ini aplikasinya yang ngetraining ini berarti yang ini layer ke 1, 2, 3 ya. Terus desain yang kedua ini body, nah terus ini aplikasinya 1 cm, nah ini layernya 2. Oke, panjangnya 145 ya. Ini jarak yang dari satu layer ke layer lainnya tuh 4 cm, 2 layer. Nah terus desain yang ketiga ini outerwear, ininya lebar, nah terus jahitan yang di dalam itu agak besar ya banget. Di koleksi warna hitam ini kita selalu ada permainan, ada flavor gitu, bahan-bahan yang unik seperti ini, bahannya bertekstur. Terus nah ini juga bahannya, koleksi warna hitam itu memang sangat mewah. Terus ini untuk aplikasi, jadi warna yang digunakan tuh cuma hitam, silver, sama gold, dan bahan-bahan yang memang berkarakter beda seperti ini. Jadi warna hitam punya banyak kain-kain yang unik-unik, bertekstur, dan tetap hitam tapi dia punya motif, misalnya seperti ini, ada motif seperti ini, ada ini juga. Jadi warna hitam itu sangat kaya sekali dengan fabric yang bertekstur dan unik, dan itu yang membedakan warna hitam, sehingga customer itu betul-betul nungguin
rindu dan kangen gitu. Ini Halo, perkenalkan nama saya Lukman. Di sini posisi saya sebagai sampel maker. Dulu saya kerja di sini sebagai finishing baju yang mau selesai. Dari baju yang mau selesai, dari situ saya mulai belajar menjahit dari tukang-tukang jahitnya. Dari situ saya banyak belajar dari penjahit-penjahit. Proses kerjanya dari desainer dikasih gambar dan dijelaskan. Setelah dijelaskan, pilih-pilih kain. Setelah pilih kain, dibikin pola dan dicek 2 kali. Setelah oke, dipotong. Setelah dipotong, sebelum jadi bajunya 100%, 50%, dicek lagi sama desainer. Dan setelah itu kalau udah oke, di finishing. Sekarang kebetulan aku bekerja sama juga dengan salah satu, aku sebut Ebir lah ya namanya. Dia memang memproduksi serat ramah lingkungan, kemudian si seratnya itu dijual ke pabrik-pabrik yang membuat kain. Kalau yang di sini untuk para pohon aku pakai linen ya. Linen itu banyak sekali gitu. Nah, jadi tergantung serat yang digunakannya berapa persen. Nah, kebetulan kalau si para pohon itu sendiri memang dia menggunakan linen asli yang seratnya memang ramah lingkungan gitu. Terus bahan-bahan yang ramah lingkungan lainnya itu seperti misalnya seratnya katun, seratnya viskos, itu tuh jadi yang membedakan seratnya gitu. Nah, nanti bisa diolah, ada yang menjadi linen, ada yang menjadi viskos, ada yang menjadi satin, juga ada satin yang terbaru koleksi kita menggunakan satin moda dan itu ramah lingkungan gitu. Jadi padahal kan dia mengkilap gitu ya, tapi sebetulnya dia bahannya ramah lingkungan. Jadi semuanya kembali lagi serat apa yang dipakai. Kalau dari Birla itu aku dapat sertifikat bahwa ini kainnya ramah lingkungan. Kalau perbedaan tentang kain ramah lingkungan itu justru lebih mudah karena bahannya kan natural, jadi nggak melar kayak gitu. Mungkin perbedaannya ya cuma kusut, harus sering-sering nyetrika dulu sebelum jahit. Sebetulnya itu aku udah lama sekali gelisah gitu ya. Yang aku lakukan ini tuh mau tidak mau memang menghasilkan banyak limbah, dan ketika aku memakai fabric yang tidak ramah lingkungan itu dari setiap kali baju itu dicuci akan menghasilkan partikel plastik kecil gitu, dan tentu aja itu mencemari air gitu kan. Belum lagi kalau misalnya aku menjual baju dengan harga murah, orang gonta-ganti gitu. Si para pohon itu kan logonya unik sekali ya dia. Nah, itu diambil dari pohonku yang ada di rumah, namanya Philodendron cilium yang kayak jari 5 gitu. Nah, itu menggambarkan si talinya itu yang jadi kancing. Jadi talinya itu tidak terputus seperti si yang di logonya. Fungsi talinya itu maksudnya menggantikan kancing. Jadi dia tidak ada kancing plastik, tidak ada resleting, betul-betul hanya menggunakan si fabriknya asli gitu. Jadi kita mengupayakan tidak ada bahan yang terbuang, semuanya manfaat. Dan si bahan para pohon itu ketika kita memakai fabric yang ramah lingkungan, misalnya linen itu bisa tahan sampai 10 tahun Ji. Nah, kalau misalnya udah bosen misalnya nanti ya, terus dia dikubur begitu aja, dia akan cepat sekali menyatu dengan tanah gitu. Kita aktivitas di office juga di brand, bentuk kepedulian kita tuh seperti misalnya tuh menghemat energi, terus kemana-mana bawa tumbler. Pokoknya tidak hanya brandnya aja, tetapi gaya hidup kita juga, lifestyle di office, di rumah, berupaya untuk bercengkrama dengan alam dan beramah tamah dengan alam dan lingkungan gitu sih si para pohon itu. Produksi tanggal 13 itu serentak, mungkin nanti akan dibagi-bagi sama penjahitnya, pegang yang mana, jadi insya Allah satu-satu sampel bisa selesai sama didahulukan PO sih. Nah ini Mei, di sini tuh
tadi Lukman kan masih ngerjain PO. Nah, sampel warna hitam itu kan harus segera masuk kan untuk kita ngejar tanggal 1 Juli launching, itu berarti harus sudah jadi foto, video itu harus sudah jadi. Berarti sampel itu bisa masuk, dipastiin itu berapa banyak lagi PO yang lagi dikerjakan Lukman? Tinggal 1. Oh, tinggal 1. Oh ya, berarti aman ya. Nama saya Gomi Rahmadi, dipanggil Fiat Rahmadi. Saya digaji sebagai CEO. Dalam hidup aja kita harus menjaga lingkungan ya. Kadang kita juga bukan suatu menjual produk, itu bukan hanya kepada sisi profitnya saja, tapi tujuannya adalah manfaat, gitu kan, manfaat keberkahan bukan pada manusianya saja, tapi pada lingkungan yang ada di sekitar kita kan gitu. Nah, memang kita juga dalam hal seperti itu kita masih proses. Kita punya beberapa brand, tapi yang sudah siap brand tersebut yang lebih kepada ramah lingkungan adalah Para Pohon. Para Pohon kita dirikan 2018, udah pakai namanya sustainable, jadi bahan-bahannya sudah prosesnya juga, terus tidak ada lagi sisa-sisa bahan yang terbuang. Jadi bahan-bahan yang terbuang atau sisa-sisanya itu kita buat talinya. Jadi tali-talinya itu dari kenapa baju Para Pohon itu tidak melakukan pakai kancing, terus tidak pakai lubang kancing dan kancing benang gitu kan, karena kita ingin sustainable di situ. Terus bahannya juga pakai bahan linen. brand itu memang udah sering ikut kayak exhibition gitu dulu di Citos gitu kan. Nah habis itu tahun 2012 tuh ada IFW. Nah ikut Gadiza pernah dipilih menjadi 100 brand dan masuk B2B. Nah kemudian setelah ada Mufest sampai dengan sekarang ya ikut terus gitu, jadi tiap tahun. Terus pernah show di Jepang, pernah show di Paris itu kemarin bawa Arnab. Selebihnya di dalam negeri, show di Jogja, di Bandung udah sering banget. Udah banyak sih event-event yang diikutin gitu dari sejak awal buka brand. Jadi yang Para Pohon kemarin show di Bali, terus Warna Hitam beberapa kali show di acara seperti ISEF yang seperti itu kurang lebih. Para Pohon itu mendapat penghargaan Designer of the Year dari Bali Fashion Trend. Jadi di situ ada beberapa fashion designer yang memang fokus pada produk dan brand yang ramah lingkungan, dan akhirnya
Itu pun waktu itu setelah selesai show ya, dan aku tidak tahu bahwa Para Pohon masuk nominasi, dan akhirnya aku pulang. Jadi pengumumannya itu diumumkan ketika aku perjalanan pulang ke Jakarta di Bali gitu. Jadi semakin memicu dan makin semangat untuk melanjutkan si Para Pohon ini gitu. Awalnya memang ada kekhawatiran karena ini kalau jual mahal, apalagi masa pandemi kayak gini, laku nggak ya gitu. Tapi ternyata memang betul ketika justru orang itu jadi berubah gaya hidupnya gitu kan, lebih mencari barang yang berkualitas, lebih mencari barang yang bisa digunakan lebih lama. Jadi kekhawatiran itu pelan-pelan hilang dengan sendirinya. Dan kemarin memang beberapa produk kita juga jadi unggulan karena memang related dengan kondisi saat ini. Salah satunya Sazia itu kan, itu kita diliput oleh 43 media dan beberapa media besar. Nah itu juga jadi meskipun dia harganya cukup tinggi kan gitu dibandingkan dengan yang ada di luar, tapi kekhawatiran itu akhirnya terhapuskan. Ketika nanti bajunya sudah usang, sudah tidak dipakai lagi, dia tidak akan jadi limbah karena dia cepat membaur dan menyatu dengan tanah. Itu pertama. Nah kedua, ketika dia dicuci tidak menghasilkan partikel-partikel plastik yang kecil yang otomatis dia mencemari air, dan kemudian kan hasil cuci dari rumah-rumah itu kan akan menyatu gitu kan. Nah tidak menghasilkan mikroplastik itu, dan tentu aja lebih sehat juga buat kitanya gitu. Seperti itu sih. Yang pertama dibanggakan tuh aku tidak merasa bersalah jadi perasaannya plong gitu ya, lepas bahwa salah satu tanggung jawabku untuk menjaga lingkungan, karena kan ada 3 pilar penting tuh, people, planet, sama profit kan. 3 pilar penting itu jadi peganganku bahwa kita harus mengenal siapa aja orang yang terlibat di dalam brand kita, mulai dari yang bikin kain, terus kemudian yang membuat pola, yang menjahit, yang QC, sampai dengan CA kita yang menjual. Kita tahu persis di tangan siapa aja produk kita itu. Dengan mengenal siapa yang membuat itu, kita jadi punya storytelling, jadi punya value lebih. Desainku tuh sangat sederhana ya, simple. Aku kuat banget di kalau ada 6 tipe wanita itu kan klasik, elegan gitu ya, terus feminin, romantic, seksi, alluring, art of beat, sporty, casual. Aku tuh kuat sekali di klasik, elegan, dan itu yang membedakan dengan desain-desain lainnya. Dan yang membedakannya juga kita selalu memakai fabric yang plain, polos. Nah itu yang membedakan kita, sangat simple, dan akhirnya memang tagline-nya Gadiza itu luxury in simplicity. Kemewahan itu diungkapkan melalui kesederhanaan. Mbak itu baik, dia selalu mentoleransi semua kesalahan, waktu ada jahitan, waktu salah di model, waktu ada salah di cutting, dan orangnya bijaksana. Beliau ini tipikalnya yang inovasinya saya cukup salut sekali. Dan alhamdulillah memang dia punya kelebihan adalah untuk inovasi itu bagus gitu, terkonsep gitu. Mungkin kalau yang orang fokusnya pada selling, dia udah lebih pada bikin bajunya aja kan, sampelnya dikit, aku apa enggak. Tapi dia nggak berpikir pasar dulu, tapi dia berpikir manfaatnya dulu. Maksudnya ini untuk apa? Nanti bahannya apa yang dipakai? Gitu benar-benar. Kalau dia belum sesuatu yang masih kurang, dia nggak akan mau keluarin. Gitu. Pesanku tetap semangat gitu ya, karena market di Indonesia tuh besar sekali gitu. Perbaiki kualitas gitu kan, terutama jahitan. Jangan berhenti berinovasi dan lebih banyak menggali ke dalam biar produk kita beda gitu. Karena masing-masing individu itu punya kelebihan, punya keunikan. Jadi semakin menggali ke dalam, pasti akan semakin menemukan apa yang unik di dalam diri kita, dan itu akan menjadi pembeda dengan produk-produk lainnya. Dan terus semangat, terus bergerak, karena lelah itu akan hilang gitu, tapi pahalanya akan tetap mengalir. Jadi lakukan terus kebaikan. Yuk kita lebih peduli sama lingkungan, kemana-mana bawa tumbler, terus menggunakan pakaian yang memang terbuat dari fabric yang ramah lingkungan.
Kalau diidentitaskan Rose itu apa, terus aku bilang bahwa aku mungkin sehelai pakaian ya gitu, karena sehelai pakaian itu meaningful banget gitu ya Ji. Sehelai pakaian tuh seperti perjalanan katanya kan, kita cuci terus dibalikin ke lemarinya, proses setrika dan lain-lain biar rapinya. Itu juga kita kembali lagi ketika kita bikin salah kan, obat terus dicuci bersih gitu kan, disetrika lagi, diingatkan lagi kita menempa diri kita biar rapi, dan pada akhirnya kita akan dikembalikan kepada pemilik kita.